kita akan berikan kesempatan untuk kepada jamaah yang hadir di sini buat bertanya. Sebelum kita lanjutkan, silakan yang mau bertanya, boleh mengenai tema zakat ini. Yang di depan, boleh silakan Ibu. Silakan Ibu. Maju ke depan. Ya, ini mau bertanya. Ada yang mau menjawab? Enggak dong, kan Ustadz yang menjawab. Ya, perkenalkan diri Bu. Nama di sini Bu. Naik Bu, naik ke atas. Naik, Ibu. Silakan Ya. sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya. Cita-citanya apa, hobinya apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kasmawati. Ibu Kasmawati. Kasmawati. Dari Bumi Permata Sudiang. Ya, silakan Ya, Ibu. silakan Bu. Pertanyaan saya Pak Ustaz, mengapa zakat dibayar di akhir Ramadan? Lalu kemudian apakah boleh membayar zakat di luar daripada tempat domisili? Yang kedua, ada lagi satu Ustaz, ini yang terjadi di kampung halaman saya. Imam masjid tidak pernah membagikan zakat fitrah kepada yang berhak menerima. Dikonsumsi sendiri oleh imam itu. Ya. Jadi zakatnya itu Pak, karena saya sendiri survei, karena saya pernah dipanggil ke sana. Kebetulan ya benar bahwa beras itu diterima oleh imam masjid. Dan beras itu karena kebetulan banyak keluarga yang fakir miskin, dan saya tanya terima atau tidak, tidak pernah menerima. Jadi zakat itu dijual lalu dibelikan mobil, kendaraan, dikumpul. Bagaimana itu Ustaz hukumnya? Ya. Ustaz, sebelum dijawab ada hadiah dulu Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Lain kali Bu jangan sebut kampung supaya orang tidak tahu siapa yang Ibu maksud. Ya. Terima kasih Ibu. Ini hadiah dari Gajah Dudu. Ini yang terbaru. Ini tanda-tanda terbaru, logo monogram. Dan ada monokrom. Monokrom dan ada tulisan Arabnya. Ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, ada yang biasa bilang, palsu gitu, enggak ada isinya. Ada isinya Bu. Kita buktikan Pak Ustadz. Ada logonya. Warna merah. Warna merah. Merah bata. Merah marun. Merah. Dulu, kalau Ibu dulu neneknya aku bilang merah maron. Ada enggak? Aku bilang macela, merah. Macela. Ya, oke Bu. Ibu Nur. Ibu Kasmari. Kasmawati. Terima kasih dari Majelis Ibu. Taklim Sudiang. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bu Terima kasih Mas Kasma. Bayu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, nah apa tadi pertanyaannya? Yang pertama, kenapa zakat ini mungkin kaitannya zakat fitrah nih. Ini. Dikeluarkan hanya di Ramadan. Kalau di luar Ramadan Itu yang boleh apa dikeluarkan di bulan Ramadan Bu, zakat fitrah namanya. Kenapa zakat fitrah di bulan Ramadan? Tujuan utamanya satu diantaranya membebaskan orang-orang susah dari rasa susah. Ya kan? Idul Fitri itu Bu, Aidil Fitri hari raya namanya. Maka hari raya itu tidak boleh orang berduka. Harus gembira-gembira semua. Nah, ada fakir miskin. Mau kasihan pakai baju baru. Mau juga kasihan punya kue-kue. Tapi dia tidak mampu. Maka orang kaya yang puasa keluarkan zakat fitrahmu. Kasih kepada yang miskin. Kasihnya jangan malam lebaran. Kalau malam lebaran toko pakaian sudah tutup. 2-3 hari sebelumnya supaya uang itu bisa dibelikan baju. Ya, dia bisa belikan kue untuk itu. Ya, nah itu tujuannya. Namanya zakat fitrah di akhir Ramadan. Kalau zakat harta setiap tahun tidak harus Ramadan. Tapi kenapa bagusnya Ramadan? Karena pahala berlipat ganda. You understand? Yes. Pertanyaan kedua. Wah, pertanyaan kedua ini menarik nih. Jangan dijawab dulu deh Pak Ustadz. Kita tahan dulu ya. Untuk mempersilahkan yang lewat ya, boleh ya Pak Ustadz ya? Boleh. Nah, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh
Sahabat Dasat, kita lanjut lagi, nggak pakai rem-rem untuk memperdalam ilmu agama kita tentunya di Gaspol Sahur. Pertanyaan kedua nih ngeri-ngeri sedap nih Pak Ustadz. Kalau misalnya ada oknum bisa dikatakan ya menerima zakat tapi ya tidak dibagikan kepada yang berhak, disimpan digunakan sendiri. Ya biasanya begini di kampung, ya kan? Di kampung belum kenal namanya amil, maka biasanya parewa masigi kata orang Bugis, ya, yang menerima yaitu imam, pukate, yang khotbah-khotbah kalau Jumat, Bilal, yang azan, doja. Nah, ini yang tukang beduk. Ini 4 perangkat masjid zaman dulu. Imam mimpin sholat, khatib yang baca khutbah, kemudian Bilal. azan, Bilal, kemudian yang bersih-bersih masjid, doja. Nah ini dikasih, kenapa? Dia masuk kategori fisabilillah. Ya, apalagi kalau dia memang tidak mampu. Karena tidak ada Pak Camat mau jadi doja. Tidak ada juga wali kota mau jadi Bilal. Tidak mungkin. Nah ini profesi yang begini rata-rata yang 4 ini kasihan. Memang secara status ekonomi biasanya dibawa rata-rata. Ya. Nah sekarang kalau dia imam. Semua satu kampung biasanya saya dapat itu. Bapak saya dulu juga guru ngaji. Sampai sekarang saya masih pelihara itu warisannya, guru ngaji. Saya masih SD sudah ngajar ngaji, meninggal pun saya masih sampai sekarang saya masih perbaiki tempatnya ngaji dan ngaji kampung. Yang bukan a, ba, ta. Kalau dia alpura sinna'a, alpura wanna'i, alpunna panna'u. Nah itu begitu modelnya. Itu. Ya, nah itu saya pelihara sampai sekarang. Buat ngaji bapak saya. Nah biasanya yang bayar zakat adalah anak ngajinya. Dia bayar zakat di rumah. Itu boleh diambil. Boleh karena tidak berlebih. Anak gajinya cuma 20. Boleh. Tapi waktu itu saya sudah mulai paham agama. Saya bilang Pak jangan ambil semua. Ya, bagikan sebagian bapak memang punya hak. Kasih yang lain lebih mampu. Ya, jadi kalau yang kayak kasus tadi. Tapi rasa-rasanya kalau zakat fitrah tidak bisa beli mobil. Enggak, itu mungkin penambahnya. Ya kan? Mobil paling murah kalau mobil kan 200 juta. Saya kira tidak ada sampai zakat fitrah satu kampung 200 juta. Paling banyak itu 5 karung. Rata-rata orang bawa kan beras. Ya kan? Ada uang juga sedikit. Uang kan paling kalau 40 ribu. Untuk sampai 200 juta. Saya kira enggak cukup. Jadi ya? menambahkan. Nah, gitu mungkin ada hasil kebunnya. Nah, harganya itu mobil 200 juta. Ada dia kumpul-kumpul harus zakatnya yang punya hak. Tambah-tambahnya 20 juta. Mungkin ya. Dia masih punya hak. Masih punya hak. Tapi kalau mau dia selamat. Kalau dia mampu. Meskipun punya haknya. Tapi kalau dia merasa saya mau berbagi. Itu jauh lebih baik. Wallahu a'lam bisawab. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita selalu berbaik sangka, itu yang paling penting ya Pak Ustadz. Berikutnya ada yang mau bertanya lagi sebelah kanan. Silakan. Semangat ibunya. Boleh maju ke depan Bu. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Kita punya hadiah juga buat Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Alhamdulillah saya menyimak dengan baik sekali dan tersentuh hati saya Pak Ustaz. Pertanyaan saya Pak Ustaz, menurut saya zakat, apabila Pak Ustaz ada seseorang yang menunda-nunda membayar zakat, baik zakat molnya, zakat emas, zakat tanah, sampai dia meninggal padahal orang tersebut mampu dari segi harta. Makasih. Itu saja barangkali pertanyaan Menunda saya. bayar zakat ya, intinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Silakan Ibu. Pak Ustadz. Hadiahnya. Ini dulu dong. Hadiah. Silakan aja. Tadi itu namanya Nusantara Kembang. Nusantara Kembang. Gajah duduk. Kalau ini Gajah duduk. Mika Kembang. Mika Kembang. Ya, tetap juga gajah duduk. Ibu tahu kenapa disebut gajah duduk? Kenapa Bu? Gajahnya yang duduk. Ya, karena tidak pernah berdiri. Karena tidak berdiri. Iya.
juga ada isinya. Tidak berlari juga. Nah, Ya, ini coklat tua. iya karena logonya mohon maaf. Silakan kasih ke anak atau cucu dipakai taraweh. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Silakan. Ibu. Silakan kembali ke tempat. Nah, bagaimana kalau ada orang menunda-nunda bayar zakat? Dan ingat, yakin tidak ada orang bangkrut gara-gara zakat. Tidak ada orang susah hidupnya gara-gara zakat. Malah kalau dengan zakat bersih hartanya, bersih jiwanya, kemudian dicintai orang. Masya Allah. Dan panjang umurnya, murah rezekinya, tertolak dari bencana. Masya Allah. Itu banyak sekali. Maka bulan Ramadan, ibu-ibu, nih terutama yang pakai emas berlian apa semua, keluarkan memang emasmu. Kalau tidak, napa rantai kau matuk pun Allah Ta'ala. Auzubillahiminzalik. Kalung dari sini nanti. Izin Pak Ustadz, kalau ada orang mengeluarkan sedekah tiap bulan, wow kesana kesini semuanya dikeluarkan, itu berarti menggugurkan kewajiban zakatnya atau tidak? Anda itu sedekah beda dengan zakat. Kalau zakat itu tadi ada ukurannya dan tidak semua boleh dikasih. Maka tergantung niatnya. Kalau niatnya mengeluarkan zakat harus ada ukurannya. Nanti dia kira saya keluarkan zakat, tahu-taunya enggak cukup ukuran. Dia enggak masuk ukuran zakat. Makanya hitung itu harta. Rumah, tabungan, jam tangan, handphone, mobil. Hitung semua sudah, lebih 150 juta. Wajibnya sudah dikeluarkan. Kalau dia ternyata dibawanya 150 juta dan dia keluarkan, baru itu dihitung sedekah. Jangan sampai dia mau bersedekah, padahal kewajiban misalnya 200. Tapi dia bilang saya sedekah saja. Bukan, itu kalau sudah lewat 150 juta, 85 gram emas, maka itu bukan lagi sedekah tapi kewajiban membayar zakatnya. Sedekah sunnah. Ya, zakat wajib. Dia bagian dari rukun Islam. Namanya rukun Islam, dia menandakan keislaman kita. Kalau dia mengaku Islam tapi tidak sholat, dia kafir. Kalau dia tidak bayar zakat, Islamnya pun Islam fasik namanya. Pura-pura berislam. Nauzubillah min zalik. Jadi ibu, Allah kasih kita rezeki. Tapi rezeki itu, harta itu titipan Allah. Harus dibersihkan dengan cara berzakat. Tadi ada air. Awal penceramah kita ibu. Tadi bikin baju harus digunting. Kalau ibu pakai beli kain 4 meter enggak digunting, enggak jadi baju. Kalau beli buah harus ada dibuang kulitnya. Kalau tidak sama, kalau enggak bayar zakat sama dia makan kulitnya juga. Kalau kulit pisang masih lembut, kulit durian, aduh. Maka itulah Allah mencintai kita dan hebatnya kalau dikeluarkan harta itu bukan cuma bersih hartanya, bukan cuma suci hatinya, tapi juga Allah akan tambah berkali-kali lipat. Ramadan jadikan untuk awal membersihkan harta dengan berzakat harta dan berzakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Dasat atas petua-petuahnya.